Anda selingkuh ya gitu. Kayak pernah kayak punya perasaan gitu nggak sih, kayak nggak enak sama yang kampus A, nggak enak sama yang kampus B kayak gitu? Terima kasih kepada Makuan Dalesa Jogja yang telah mendukung video ini. Halo, kembali lagi dengan aku di sini Danang Sadewa dan selamat datang di konten perspektif. Nah, mungkin dari kalian kadang mikir ya kalau kuliah tuh gampang banget gitu. Ada juga yang mikir kalau kuliah tuh susah gitu. Ada yang lulus cepet, ada yang nggak lulus. Seperti contohnya aku, teman-teman gitu. Tapi di sini ini menarik sih, sesuai judulnya, kuliah sambil kuliah atau kuliah double degree gitu. Di sini udah ada temanku sendiri sebenarnya satu jurusan sama aku, PSDK gitu kan. Ada Fasti. Mungkin bisa perkenalan sendiri deh. Oke, halo semuanya. Halo Danang. Perkenalin, nama aku Fasti Zafira Satyandani, biasa dipanggil Fasti. Pasti pas. Kayak slogan apa gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya aku mau tanya sih, sekarang kesibukannya apa? Studi sekarang tuh di mana? Kan double degree ya kalau nggak salah ya? Iya. Nah, tuh bisa dijelasin nggak? Sekarang kesibukannya masih kuliah karena kan aku ambil dua, yang satunya S1 di PSDK, Pengembangan Sosial dan Kesejahteraan, semester akhir kita sekelas. Iya. Terus yang satunya di S1 Ilmu Hubungan Internasional, HI. Veteran. HI UPN Veteran. Tapi waktu itu duluan masuk mana tuh? Duluan masuknya UPN. Tahun 2016. 2016. Terus masuk PSDK 2017. Oke. Ini menarik nih. Ada apa? Ada pikiran apa tuh waktu itu kan? Kuliah di UPN. Otomatis udah jalan 1 tahun gitu kan. Ada hal yang menginspirasi nggak sih? Atau hal yang memotivasi apa yang bikin, wah kayaknya aku pengen kuliah lagi nih gitu? Gak ada motivasi apa-apa sih. Soalnya waktu itu jujur karena emang aku awalnya pengen di HI, terus akhirnya alhamdulillah keterima di HI, dan waktu itu jadi ceritanya saat aku daftar HI itu udah keterima juga di salah satu universitas swasta di Jogja, dan jurusannya tuh menurut orang tua aku, menurut ayahku sih, itu sangat menjanjikan gitu kan. Terus awalnya aku kasih tahu ke mereka, aku akhirnya dapet di HI gitu, yang bener-bener aku pengenin dari SMA gitu kan. Terus kata mereka, kenapa nggak ambilan di ini aja gitu, lebih banyak peluang kerjanya dan lain sebagainya. Tapi aku nggak suka di sana gitu. Terus akhirnya aku membujuk mereka untuk dibolehin untuk masuk ke HI. Oke. Terus akhirnya aku bilang, yang sekarang ambilan di PTN dulu ya Pak, soalnya kan nggak semahal swasta gitu. Siapa tahu nanti tahun depan bisa nyoba lagi gitu. Akhirnya ya udah diiyain. Nah begitu tahun depan ya ditagih, kamu jadi nyoba lagi nggak gitu. Terus ya udah akhirnya dicoba. Nyoba. Lolos. Waktu itu berarti SBMPTN ya? SBMPTN. Dan ya itu ya, aku bingung kayak orang-orang zaman sekarang ya. Kayak seorang Danang Sadewa yang Anda tahu sendiri, kuliahnya juga sebenarnya nggak bisa dikatakan tetap jalan. Cuma aku pun udah mulai pusing dengan perkuliahan, aku pusing dengan skripsian gitu. Apalagi kamu nih, kayak gimana kayak cara bagi waktunya gitu. Ini kuliah nih, apakah ada jadwal yang tabrakan atau ada hal-hal yang lucu-lucu nggak sih waktu itu? Gimana cara baginya? Kalau jadwal tabrakan itu pasti ada, tapi alhamdulillahnya tuh aku dikasih kemudahan karena di UPN itu kan minimal 2 kelas, maksimal 6 kelas, 5 sampai 6 kelas lah. Kalau misalnya ada jadwal yang tabrakan di UGM, karena di UGM cuma 1 kelas, itu aku ngelobi dosennya yang di UPN. Gimana caranya? Kayak misalnya, Pak, Bu, saya kebetulan ngambil kuliah juga di sini gitu. Kalau misalnya, karena saya jam ini di hari ini saya nggak bisa, boleh nggak saya ikut kelas Bapak apa Ibu di hari yang lain? Dan itu dibolehin? Ada beberapa dosen yang membolehkan dan ada juga yang tidak membolehkan. Terus akhirnya ya udah tak tinggal aja, ya mau gimana lagi. Karena waktu itu apa istilahnya kalau kayak gitu, kamu ini nggak setuju dengan konsep cheating? Ya. Oke, aku kuliah di jurusan ini, aku cheating kuliah di jurusan di kampus lain bahkan gitu kan. Kayak kalau kita memiliki sebuah hubungan dengan seseorang kan, Anda selingkuh ya gitu.
Kayak pernah kayak punya perasaan gitu nggak sih, kayak nggak enak sama yang kampus A, nggak enak sama yang kampus B kayak gitu? Enggak sih. Enggak. Enggak. Enjoy. Karena enjoy aja. Karena kita sama-sama dapat ilmu, kita sama-sama dapat apa namanya? Insight baru, dapat circle baru, dapat pengalaman baru. Banyak hal yang justru aku pelajarin dari kuliah di 2 kampus. Tapi basicnya kayak kenapa biasanya double degree kan beda-beda tuh. Kayak kita ambil di rumpun sosum gitu kan. Terus kenapa kamu juga ngambil di rumpun sosum juga gitu? Ini adalah sebuah ketidaksengajaan yang disengaja, kebetulan yang disengaja. Jadi awalnya itu aku masuk HI, terus coba SBM itu sebenarnya pilihan pertama tuh di sastra Inggris, karena yang ya related satu sama lain. Ya gitu. biar saling melengkapi ya. Gitu. Terus aku juga suka bahasa Inggris, tapi ternyata masuknya ke pilihan kedua di pembangunan sosial dan kesejahteraan. Oke. Sama-sama di sosum tapi mempelajari hal yang berbeda, jujur itu beda banget sih. Beda ya, Internasional HI sama ini. Ya istilahnya ngomongin internasional sama lingkup yang lokal gitu, yo. Dan sejauh ini itu bisa dikatakan saling melengkapi atau enggak? Bisa aja. Bisa aja. Oke, waktu kan apa ya, kuliah, 2 jurusan yang berbeda, 2 kampus yang berbeda. Pernah nggak sih kayak ngerasa give up, aduh pusing tugas gitu dan lain sebagainya? Pernah banget kali. Gimana tuh? Itu semester 3. Di semester 3 di UGM, semester 5 di UPN. Itu kan lagi aktif-aktifnya kuliah, lagi aktif-aktifnya organisasi, lagi aktif-aktifnya event. Sampai pernah waktu itu ada di satu titik yang, aduh ya Allah, apa sih gitu. Semuanya dilimpahin ke aku saat itu juga, kayak semuanya. Mana waktu itu kehidupan asmara juga lagi nggak lancar-lancarnya gitu kan. Terus kenapa cobaannya tuh kayak semuanya langsung kalau bisa jadinya dibroke gitu loh. Dibroke ya. Oke. Langsung dilimpahin semua gitu. Sampai yang udahlah aku kayak mau cuti gitu. Tapi terus justru dapat encourage semangat dari teman-teman yang lain juga gitu. Lihat teman-teman yang lain pada kuliah, pada semangat, yang justru mereka memberikan empati yang lebih ke aku gitu, dan recharge energiku tuh dari mereka. Terus akhirnya nggak jadi ngambil cuti. Jadi salah satunya itu dari teman-teman. Tapi kalau dari diri sendiri gitu, biar istilahnya kalau teman-teman mungkin yang lagi nonton pengen juga ngambil jalan yang sama, double degree gitu. Mau motivasi diri sendiri tuh gimana sih? Susah nggak sih? Susah sih. Susah. Jujur ya susah. Karena yang pertama kita harus tahu goals apa yang sebenarnya kita mau capai. Terus kita harus sadar value-nya kita ada di situ. Habis itu kita juga harus ngerti kenapa kita akhirnya make that decision, memutuskan untuk mengambil keputusan itu gitu. Harus sadar kalau kita ngambil keputusan itu gitu. Cara motivasinya ya kamu udah jalan sejauh ini, masa ya mau mundur, masa ya mau menyerah, kayak udah jalan di tengah jalan padahal di depan tuh udah ada sesuatu yang bisa kamu ambil dengan segera gitu. Oke, ya ini kayak satu poin yang perlu kita ambil ya, sebagai manusia kita harus punya prinsip kayak selesaikan apa yang sudah kamu mulai. Itu teman-teman, jadi selesaikan. Ya ketika udah nyemplung ya nanggung, maksudnya terlepas dari kalian suka atau tidak suka, ya konsep ini selalu aku terapin buat diri aku terutama kayak gitu. Selesaikan apa yang udah pernah kamu mulai gitu. Nah, ngomongin selesai nih kan, berarti kalau yang dari 2 kampus itu udah ada yang selesai? Alhamdulillah sudah. Yang di mana? UPN. UPN. Berarti kamu punya gelar? Esos. Oke. Nah, ini PSDK nih. Masih skripsian? Masih. Berarti aku masih punya teman-teman ya. Skripsian masih punya gitu. Nah, setelah ini, setelah semua selesai istilahnya kuliah untuk tahap S1 gitu, mau ngapain sih selanjutnya, planningnya? Kerja dengan 2 gelar itu. Jadi nanti namanya tuh apa? Pasti Zafira Esosnya 2. Esos kuadrat. Aku takutnya mulai dikira tipe nih kayak Esos sama Esos gitu kan. Tapi beneran itu malah ya. Iya, gimana lah. Mau kerja? Iya.
nggak ada pikiran lain entrepreneur kah atau apa gitu? Belum ada pikiran sih. Tapi kalau disuruh milih berarti kerjaan bakal lebih banyak condong ke jurusan yang ada di UPN atau jurusan yang ada di UGM? Itu masih belum tahu. Tapi kalau aku lihat dari yang potensiku sekarang mungkin lebih dua-duanya bisa masuk. Dua-duanya bisa masuk, serius. Karena di HI-nya aku bisa ngelamar di perusahaan internasional. Kalau di PSTK-nya itu mungkin aku lebih fokus ke masyarakatnya, mungkin bisa. Human resources-nya mungkin bisa. Oke. Ya itu salah satu kelebihan mungkin kalau kalian double degree, kayak kalian tuh masih bisa masukin di mana-mana. Tapi ya mungkin lebih ekstra ya. Kalau saya satu saja sudah seperti ini, gimana orang di samping saya, men? Gitu. Tapi ada nggak sih kayak tips and trick kalau teman-teman sekiranya tuh emang mau double degree? Harus sadar keputusan yang kalian ambil tuh pasti ada resikonya. Resiko kalian harus kehilangan waktu untuk kumpul sama teman-teman. Resiko kalian harus kehilangan waktu untuk kumpul sama keluarga. Resiko untuk mungkin kesehatan sendiri, tapi juga sebenarnya itu harus di manage juga sih. Dan satu hal yang aku pelajarin dari diriku sendiri selama mengambil double degree itu adalah kita harus menghargai waktu. Itu paling penting kalau menurut aku. Menghargai waktu. Karena dengan menghargai waktu tuh nanti kita bisa nge-manage waktu. Dengan menghargai waktu kita bisa menghargai juga orang-orang di sekitar kita. Kita bisa menghargai kehadiran mereka, kita bisa menghargai apa yang saat ini kita punya gitu. Karena waktu itu kan sesuatu yang given. Kita setiap orang dari kita tuh nggak perlu ngapa-ngapain untuk bisa dapetin waktu, beda sama uang. Gitu. Kalau misalnya kita bisa memanfaatkan waktu dan menghargai waktu, nanti yang namanya manajemen waktu itu pasti comes naturally. Muncul dengan sendirinya. Ya itu menarik banget, kayak di episode perspektif kali ini kita dapat satu insight baru gitu. Ya seperti judulnya, kenapa aku bikin konten perspektif, ya kita biar bisa melihat satu sudut pandang dari orang lain yang mungkin menurutku itu adalah sesuatu hal yang pusing untuk aku, tapi untuk orang lain itu adalah sebuah jalan dan sebuah cerita baru dan cerita unik yang bisa kita angkat di sini. Gitu aja, semoga kalian bisa dapetin insight dari video ini. Buat kepo-kepo atau kalian mau tanya double degree dan lain sebagainya, bisa ke Pasti. Instagrammu apa Pasti? PAS_H__Pas. Ya, tanya-tanya aja di sini. Iya, nanti tanya-tanya aja lah kalau mau double degree dan lain sebagainya gitu. Kalau tanya aku udah pusing skripsian, saudara-saudara. Gitu ya, thank you banget. Thank you juga buat Pasti udah menyempatkan waktunya, dan semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan see you.